Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai lanjutan pembahasan OSN IPA 2022 bagian yang keempat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Ayo kita langsung mulai. Pembahasan OSN IPA Fisika 2022 part yang keempat. Soal yang pertama mengenai tekanan. Balok-balok berikut ini memiliki massa yang sama besar. Balok akan memberikan tekanan terkecil terhadap lantai adalah, ini adalah gambar balok ya, yang ada diletakkan di atas lantai. Ini yang hijau, warna hijau ini adalah luas bidang kontak di mana balok ini bersentuhan dengan lantai. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat secara umum ya, misalkan sebuah balok diletakkan di atas lantai seperti ini luas bidang kontaknya, areanya. Nah, gaya yang menekan itu berasal dari gaya berat, dari berat sendiri balok ini ya. Nah, jadi kalau gitu tekanan pada lantai ya, tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, force bagi area. Kemudian di sini kita melihat bahwa karena F-nya berasal dari gaya berat dan massa baloknya sama, tentu saja nanti tekanan hanya yang mempengaruhinya area ya, karena F-nya sama ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan area luas. Untuk mencari tekanan terkecil P minimum, berarti kita harus mencari nilai A-nya yang maksimum ya, karena berbanding terbalik. Jadi kalau gitu kita cari saja bidang kontak yang terbesar di mana ya. Untuk yang A kita dapatkan luasnya adalah 8 kali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian yang B itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Yang C 4 kali 1 sama dengan 4. Dan yang D terakhir itu adalah 2 kali 2 4. Nah, di sini kita mencari nilai A-nya yang paling maksimum, yaitu yang ini ya, jawaban yang A. Itu 8 cm persegi. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang A ya. Soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ya, ini ada sebuah pompa hidrolik ya. Di bagian kiri luas penampangnya 20 yang kecil, yang sebelah kanan luas penampangnya 60. Di bagian kanan ditekan dengan gaya 90 Newton, maka akan menimbulkan dengan tekanan ke sini nanti akan mendorong ini ya. Kalau misalkan mau seimbang berarti yang sebelah kiri, atau kita harus beri gaya juga ke bawah supaya menghasilkan tekanan yang seimbang. Nah, di sini jelas ditanyakan agar posisi kedua benda setimbang, maka besar F1 adalah, ini kita gunakan langsung saja hukum Pascal ya. Jadi persamaannya adalah tekanan di bagian kiri sama dengan tekanan bagian kanan ya, supaya setimbang. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Jadi F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Nah, di sini kita melihat bahwa semuanya sudah lengkap, tinggal kita bisa mencari F1 ya. Cuma satuan di sini beda, tetapi kalau kita lihat bentuk persamaan ini kan sama bentuknya. Berarti asal kita konsisten satuannya, yang kiri dan kanan sama untuk besaran yang sama, maka kita tidak perlu mengubah ke satuan SI-nya ya. Jadi kita substitusikan langsung saja. F1 bagi 20 areanya sama dengan F2 nya 90 dibagi dengan 60 ya. Tinggal kita selesaikan secara biasa. Jadi F1 sama dengan ini 90 bagi 60 kan 1,5 kali 20 ya 30. Jadi F1 nya 30 Newton. Oke. Jadi untuk soal ini besar F1 adalah 30 Newton ya. Soal nomor 3 mengenai fluida dinamik ya. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan ya. Ini pipa ya. Dari sini air mengalir ya, dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri kecepatannya V1 dan luas penampangnya A1. Sementara pipa yang kanan itu mengecil, A2 luasnya, V-nya V2. Tentu saja kecepatan V2 harus lebih besar ya dibandingkan V1. Oke. Diameter ujung kiri pipa 4 cm, yang ini ya diameternya, dan diameter ujung kanan pipa 2 cm. Jika kecepatan air di ujung kiri 2, di sini V1 nya 2, maka kecepatan
air di ujung kanannya adalah V2 nya berapa. Oke, ini adalah masalah fluida dinamis. Kita tahu bahwa debit aliran dalam fluida itu tetap ya, jadi Q sama dengan konstan atau Q1 sama dengan Q2. Di sini debit air yang mengalirnya dengan di sini sama ya. Oke, kita jabarkan debit itu adalah kecepatan kali luas penampang. Kanan juga sama. Nah, di sini kita lihat bahwa penampangnya diketahui ada data diameter, berarti penampangnya lingkaran. Jadi kalau gitu saya rubah luas A ini ya menjadi bentuk diameter. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan maka kita dapat kebersamaan V1 A1 nya kita ganti dengan 1/4 pi d1 kuadrat, sementara yang kanannya V2 dikali 1/4 pi d2 kuadrat. Ini 1/4 pi nya bisa kita coret dan data yang lain bisa kita substitusikan ya. Jadi V1 nya 2 ya. Kemudian ini tadi diameternya tidak usah kita ubah ke SI, tidak apa-apa, soal konsisten kiri dan kanan sama ya, dari 4 kuadrat sama dengan V2 nya dicari dan D2 nya adalah 2 cm kuadrat ya. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Di sini kita lihat yang ruas kiri ini kan 4 kuadrat 16 kali 2 32 ya. 32 dibagi 4 ya 8. Jadi V2 nya itu adalah sama dengan 8. Satuannya konsisten juga. Di sini kan meter per second, berarti yang ini juga satuannya sama, yaitu meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya. Soal nomor 4 mengenai gelombang bunyi. Seorang anak sedang berada di salah satu tebing sebuah lembah. Agar dapat mengukur lebar lembah tersebut, dia meniup fluid dengan frekuensi 500 Hz yang panjang gelombangnya 0,68 meter. Jika anak tersebut mencatat selang waktu antara sumber dan gembanya sebesar 4 detik, maka lebar lembah tersebut adalah sekian meter. Oke, ini sebenarnya masalah pemantulan. Baik, sekarang coba saya gambarkan dulu ya. Kira-kira ini ada sebuah lembah. Kemudian ada seorang anak berdiri atau diam di dekat salah satu tebing ini. Saya gambarkan di sini aja. Dan dia meniup peluit ya untuk mengukur lebar lembah. Jadi bunyi ketika ditiup, peluit ketika ditiup dia akan menghasilkan bunyi ya, dan bunyinya merambat ke segala tentu saja termasuk ke dinding ini. Karena gelombang mengalami pemantulan, maka dia akan balik lagi ke sini ya. Nah, misalkan lebar lembah ini kita sebut S, maka kita ingat bahwa pemantulan gelombang ya itu selang waktunya adalah 2S dibagi V ya. Kenapa 2S? Karena jarak yang ditempuh gelombangnya kan 2 kali jarak S ini, sehingga kalau jaraknya totalnya 2S kita bagi dengan kecepatan, maka kita akan mencatat waktu yang diperlukan untuk gelombang bunyi balik dari sini kembali ke sini. Oke, nah di sini kita perlu data kecepatan ya untuk bunyi tersebut. Dan di sini tercatat bahwa fluid itu berfrekuensi 500 dan panjang gelombangnya 0,68. Berarti saya bisa menghitung dulu kecepatan bunyi rambat ya di sini. V sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya 0,68, F-nya 500. Kita kalikan saja biasa, maka kita dapatkan V sama dengan 340 meter per second. Ini adalah kecepatan bunyi di daerah sini ya. Nah, dari data ini kita substitusikan ke sini V-nya dan T-nya, maka kita akan bisa menghitung S-nya, jarak atau lebar lembah tersebut. Ya, kita substitusikan saja ini 4 dari sini. Ya, kemudian 340 itu adalah kecepatan bunyinya ini. Maka kalau kita kalikan, maka kita mendapatkan S-nya adalah ini kan 2 sama 4 nya bisa dicoret. Ini habis ya, tinggal 2 kali 340 680. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 680 meter. Soal nomor 5 mengenai termodinamika. Di dalam lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Sebab lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging.
Ya, mari kita gambarkan dulu skema mesin pendingin ya. Jadi mesin pendingin adalah suatu alat untuk memindahkan kalor dari suatu tempat ke luar, dari tempat yang suhunya rendah ke tempat yang suhunya tinggi. Jadi kalor itu diserap oleh mesin pendingin ini ya, diserap ke tempat yang suhunya lebih tinggi. Tapi ini tidak bisa terjadi secara spontan, maka dia harus diberikan energi ya, diberikan usaha. Usahanya adalah W ya, energi listrik diberikan, maka nanti energi ini dan energi ini akan dipindahkan ke tempat yang suhunya lebih tinggi. Kita sebut Q1. Nah, jadi untuk hukum kelahiran energi tetap berlaku ya, bahwa kalor yang dipindahkan totalnya itu Q1 adalah W tambah Q2 ya. Jadi kalor yang dipindahkan tambah dengan jumlah energi listrik itu sama dengan energi yang dipindahkan. Kemudian kinerja dari mesin pendingin ini itu lebih baik dinyatakan dalam perbandingan antara Q2 dan W ya. Jadi koefisien performance itu adalah nilai Q2 dan dibagi dengan usahanya. Dan ini nilainya lebih besar dari 1. Semakin besar nilai COP ya semakin baik. Artinya apa? Untuk memindahkan kalor ya, itu usahanya butuhkan sedikit ya, usaha sedikit tapi koefisien performance-nya besar, maka nilai Q2-nya besar sehingga kalor yang dipindahkannya besar dengan usaha yang kecil ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan berarti pernyataannya di dalam lemari pendingin daging dapat membeku betul karena menyerap kalor, bukan, tapi justru kalor diambil ya dari daging tersebut dan dipindahkan ya. Kemudian lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging, betul. Ini pernyataannya ya. Jadi alasannya betul. Jadi pernyataannya salah tetapi alasannya benar ya, sehingga jawaban untuk soal ini adalah pernyataan salah, alasan benar adalah yang D ya. Demikianlah pembahasan OSN IPA 2022 part yang keempat. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA khususnya fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan juga notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.